Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan mengupdate sekaligus pemupukan ya, pemupukan pada tanaman cabai yang kerdil ya kemarin ya. Dan terlihat hasilnya pun sudah ada yang pulih ya dari pemberian kalsium yang Mamang Tani berikan ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan membedah ya bagaimana tanaman cabai Mamang Tani terkena kerdil daun ya, kerdil batang, serta tanaman cabai di usia yang cukup relatif tua ya, berkisar hampir 90 harian ya. Terkena ini awalnya pada masa transisi ya, di musim penghujan yang memang intensitas hujannya cukup deras ya. Awalnya terkena jamur ya, terus terkena pas pulih kembali keriting daunnya ya, sampai kerdil seperti bonsai ya. Kemarin penanganan terakhir itu adalah pengguntingan atau pruning ya, pruning batang ya, karena memang kemungkinan tanamannya cukup tua, jadi untuk tumbuh secara cepat itu agak sulit ya, karena memang sudah tua ya untuk perbatangannya, makanya kita alih pruning. Dan Mamang Tani sampel juga untuk tanpa pruning hanya beberapa, dan tanpa pruning hampir keseluruhan ya. Mamang Tani uji sampel, kalau untuk pruning itu belum terlihat ya, baru tunas-tunasnya saja yang tumbuh ya, baru beberapa, karena memang ini masuk musim kemarau. Banyak yang request juga ini untuk dicabut, tapi Mamang Tani sudah masuk biaya ya, jadi disayangkan sekali untuk dicabut. Untuk sekarang itu Mamang Tani tidak akan lakukan, karena memang aktivitas Mamang Tani itu kemarin itu adalah di sawah ya, jadi ini tanpa peralihan atau belum ada bibit barunya ya. Makanya kita sekalian mengupgrade ya ilmu kita, bagaimana caranya keriting daun ini bisa sembuh, jangan sampai lari dari masalah ya. Kembali lagi ke topik bahasan ya, ternyata keriting daun itu banyak diakibatkan oleh hama ya, terus overdosis bisa ya. Itu sudah Mamang Tani lakukan ya. Kalau untuk di transisi masih vegetatif itu lebih mudah ya untuk pemberian pupuknya supaya pulih kembali. Kalau untuk di fase generatif, Mamang Tani akui sulit ya seperti ini ya. Tapi sudah mulai banyak kerdil daun seperti ini, mulai banyak untuk tunasnya yang pulih ya. Beberapa baru pengaplikasian satu kali Mamang Tani kocor ya, yaitu pemberian kalsium ya. Nah, tanpa pemberian asam humat kemarin ya, tapi efeknya kita akan cek ya seperti apa. Nah, ini adalah tanamannya masih menguning betul, tapi daunnya sudah besar-besar ya, sudah mulai tidak keriting ya. Nah, seperti ini ya, ini yang masih kemarin cuman diberikan kalsium ya secara dikocor ya. Dosisnya pun Mamang Tani minim ya, karena memang ingin tahu ya, jadi tanpa membuang-buang pupuk ya, Mamang Tani coba aplikasikan dengan secara minim. Nah, ini adalah yang cukup sudah berefek bagus ya, walaupun memang tadi sudah dilihat ya, nanti kalau keriting daun seperti ini ya, walaupun tumbuh ya, banyak yang mengingatkan kalau untuk tumbuh pun ini bunganya bakal buahnya ini bakal kerdil seperti ini. Betul, kita pulihkan kembali ke masa vegetatif ya. Walaupun busuk pada pembungaannya ya, atau pada rontok bunga atau rontok buah, tidak jadi masalah menurut Mamang Tani ya, karena memang ini kita masuk ke pemulihan transisi dari keriting daun atau kerdil daun ya, kerdil batang. Kita lakukan untuk pemulihan tanaman supaya diriset kembali ya. Nah, seperti ini yang sudah pulih ya. Memang ini tidak besar-besar untuk perdaunannya ya,
tapi cukup bisa dirasakan ya dengan skala minimal pemberian kalsium yang Mamang Tani Kocor tanpa menggunakan asam humat. Nah, kali ini Mamang Tani review terlebih dahulu ya. Ini tanaman cabai yang memang diberikan kalsium saja ya, kalsium yang Mamang Tani berikan secara dikocor ya. Efeknya sudah ada ya, karena memang ini masuk musim kemarau juga ya. Ada beberapa hari ini tidak turun hujan. Nah, sudah ada besar-besar ya. Nah, ini menandakan tanaman cabai kembali pulih ya dari kerdil daun ya. Nah, seperti ini ya, sudah mulai besar-besar. Nah, kita dorong nutrisi apa yang Mamang Tani berikan. Mari kita simak ya. Mamang Tani akan sekaligus praktekkan bagaimana pemulihan di masa generatif ya. Ini di masa generatif. Kalau untuk vegetatif lebih mudah sebenarnya pemberian Ultradap ya, maupun kalsium ya secara dikocor ya. Kalau masa generatif Mamang Tani akui agak sedikit sulit. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya ya, seperti ini. Nah, ini efeknya karena menggunakan kemarin itu adalah magnesium dan Ultradap ya. Pasti bakal ada yang busuk untuk bunga cabenya, tapi ini minoritas karena memang tumbuhnya pun hanya beberapa ya, yang beberapa yang memang mengeluarkan buah ya. Nah, seperti ini ya, sudah mulai pulih. Nah, ini masih terjangkit ya satu pohon, dan memang mayoritas belum pulih semua ya. Mamang Tani akan lakukan pemulihan dengan secara maksimal ya. Kali ini pemberian pupuk kalsium ya, dan beserta pupuk cairnya ya. Mamang Tani kali ini akan melakukan pengocoran ya, karena kemarin itu hanya menggunakan Ultradap ya beserta magnesium sulfat dan kalsium. Kali ini karena memang kemarau, Mamang Tani akan melakukannya dengan menggunakan kalsium ya, bebas mereknya ya. Kalau Mamang Tani menggunakan kalsium seperti ini ya, kalsium fertilizer ya. Tidak menyarankan Mamang Tani kalau untuk kalsiumnya itu bebas ya. Dan kali ini Mamang Tani akan gunakan asam humat ya, karena kemarin itu tanpa menggunakan asam humat, hanya menggunakan pupuk kocor itu. Di terakhir pengocoran itu adalah pemberian kalsium ya, yang secara dikocor dengan dosis minim 3 sendok. Kali ini kita naikkan menjadi 2 kali lipat ya, karena memang efeknya sudah terlihat. Untuk keasaman tanahnya ya sudah mulai pulih, karena memang ini beberapa hari belum turun hujan ya. Dan kita gunakan untuk pembenah tanahnya adalah asam humat ya, bebas. Kalau untuk asam humatnya banyak pilihan di pasaran. Dan kali ini Mamang Tani gunakan pupuk organik cair ya. Ini Mamang Tani gunakan Super Trobos ya, organik ya. Ini untuk mempercepat pertumbuhan ya, baik di fase generatif maupun vegetatif. Nah, ini adalah obat-obatnya atau pupuk-pupuk yang akan Mamang Tani berikan. Untuk dosisnya simak terus di channel Mamang Tani supaya tidak gagal paham. Nah, mula-mula Mamang Tani akan melarutkan untuk kalsium ya. Mamang Tani berikan untuk kalsiumnya ini di 6 sendok full ya, karena kemarin kita gunakan di 3 sendok dan memang ada efeknya ya. 3 4 5 6. Kita naikkan dosisnya di 6 sendok. Kita kucek-kucek dulu terlebih dahulu, kita aduk ya supaya larut ya. Nah, nanti kita akan larutkan untuk asam humatnya ya. Kalau untuk asam humat, Mamang Tani memang menggunakan power soil ya, karena memang adanya di toko pertanian offline di sini hanya ini saja ya, dan beberapa ada ya. Silahkan itu variannya terserah. Kali ini Mamang Tani gunakan di 3 sendok ya.
seperti biasa, karena kemarin itu pupuk kocor tunggal ya untuk kalsiumnya beserta magnesium sulfat dan ultradat ya. Kita larutkan kedua bahan tersebut ya, seperti ini ya untuk larutannya. Ini menggumpal, kalau disatukan sebelum dikucak itu pasti menggumpal ya. Nah ini kita larutkan untuk kalsiumnya terlebih dahulu ya, seperti ini ya, tuh tidak menggumpal dan cairannya pun ikut menyatu ya. Seperti ini sudah dirasa larut, kita berikan di 60 cc ya untuk POC nya 60 cc. Ini berkisar di 3 tutup ya, karena satu tutup POC seperti ini adalah 20 mili ya. Kita gunakan untuk tangki 20 liter ini, racikannya seperti itu ya. Sudah Mamang Tani berikan di 3 tutup atau 60 ml untuk dosis di 20 liter air ya, karena memang ini dosisnya itu 3 ml per liter air ya, 3 ml per liter air ya, kali 20 ya, 60 ml ya, atau setara dengan 3 tutup terobos ya. Lalu kita masukkan ke tangki ya, seperti ini. Ini fungsinya kalau untuk asam humat ya, untuk membenah tanah ya. Nah seperti ini, mengendap ya. Kita larutkan kembali ya, kita tambahkan air. Nah setelah terisi penuh seperti ini ya, ini untuk tangki kocornya di 20 liter, kita langsung kocorkan saja ke tanaman. Kita langsung aplikasikan kocor saja seperti ini ya, pada tanaman di bawah tanah cabai ini ya, seperti ini. Kalau Mamang Tani langsung aplikasikan di bawah tanahnya saja ya, karena langsung terserap oleh tanaman itu sendiri ya, perakarannya ya, seperti ini. Kita aplikasikan untuk perakarannya seperti ini ya, langsung terkena tanaman. Ini pemulihan yang kedua, karena dirasa pemulihan yang pertama menggunakan kalsium tunggal ini berefek lumayan bagus ya, itu dengan dosis kecil ya. Skala penyepraian ya Mamang Tani gunakan, kali ini Mamang Tani lakukan untuk secara dosis pengocoran umumnya ya, atau naik 2 kali lipat seperti ini ya. Nah ini buktinya ya, sudah mulai tidak parah ya, sudah ada pembuktiannya. Mamang Tani aplikasikan, naikkan 2 kali lipat untuk dosisnya ya. Kalau untuk asam humatnya untuk membenah tanah ya, kalau untuk kalsiumnya itu Mamang Tani gunakan karena memang ini habis turun hujan ya, digempur hujan terus, jadi tanahnya itu asam ya. Kemungkinan ini loss nutrisi ya, bukan keracunan ya, karena memang minim nutrisi, karena nutrisi pupuk-pupuk kimianya dibawa larut oleh air ya, air hujan ya, seperti itu. Nah ini prosesnya seperti ini. Mudah-mudahan hasilnya maksimal ya. Kita lihat beberapa hari ke depan untuk hasilnya Mamang Tani akan update ya. Kalau kita diberikan masalah dan kita lari, itu bukan solusi ya, tapi kita
harus atasi masalah itu ya. Kalau Mamang Tani berprinsip seperti itu. Nanti untuk skala besar pun kita tidak gampang menyerah ya. Kalau emang sudah ada pembuktian, kita tahu obatnya, kita tahu pupuknya, itu tidak akan jadi persoalan nantinya kalau di skala besar ya. Karena Mamang Tani contohkan ini skala cuman 1.000 tanaman ya, tidak banyak menurut Mamang Tani ya. Kalau untuk skala besar kita mengeluarkan biaya besar ya, tapi tidak tahu hasilnya seperti apa atau penanganannya lanjut seperti apa, kita bakal kesulitan ya. Kita bermain di dosis atau penanaman yang kecil terlebih dahulu, berjarak 1.000 tanaman seperti ini ya. Kalau keriting daun kita ada tantangan, kita selesaikan ya, jangan dicabut menurut Mamang Tani ya. Karena Mamang Tani setiap wilayah itu pasti berbeda-beda ya penanganannya ya. Seperti ini ya untuk pengocorannya di dekat tanamannya ya. Sudah masuk musim kemarau, pasti daunnya bakal pulih ya kalau kita menggunakan pembenah tanah ya, serta nutrisi yang tepat ya. Karena mulai banyak juga ya untuk perdaunannya, walaupun dosis kecil. Kita untuk kalsiumnya kemarin hanya tunggal kalsium dan magnesium ya. Dan ultradap bisa ada efeknya seperti ini ya, mulai besar kembali daunnya. Ini nanti bisa kita ada harapan untuk pembuahannya yang maksimal ya atau besar ya. Itu saja yang mungkin bisa Mamang Tani berikan atau tutorialkan kali ini, bagaimana pemulihan tahap kedua ya daripada pemulihan cabai kerdil ya, untuk perdaunan dan perbatangannya stuck di musim penghujan. Kita kocor dengan asam humat beserta kalsium dan POC ya, pupuk organik cair yang Mamang Tani berikan adalah Trobos. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like, subscribe-nya serta share-nya serta dukungannya. Mamang Tani undur pamit untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.